Halo, bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita akan bahas soal-soal perbandingan hari ini. Ada 20 soal dari nomor 1 sampai nomor 20, itu tidak ada yang sama pastinya. Jadi mohon tidak di-skip supaya tidak gagal paham. Ya, kita mulai dari nomor 1 langsung saja supaya menghemat waktu. Kita lihat. Monumen nasional memiliki tinggi 137. Jika ingin membuat model skalanya 1:200, berarti kita tinggal tuliskan saja skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Itu singkatannya begitu ya. Kemudian 1/200. Oke. 1/200 sama dengan jarak peta per 137 meter, kita buat menjadi senti karena ini skala selalu senti. Oke, lalu kita coret nolnya. Jadi utamanya adalah cara menyederhanakan supaya lebih cepat. Oke, jadi bisa disederhanakan yang bawah dengan yang bawah, atas dengan atas, lalu sebelah kiri atas bawah, sebelah kanan atas bawah. Yang paling tidak boleh adalah untuk persilangannya tidak boleh disederhanakan. Mengapa? Karena nanti akan dikali ya. Karena akan dikali, jadi tidak bisa disederhanakan. Oke. Lalu tinggal dikali silang. Oh, sebelum dikali silang ini masih ada angka 2 dibagi 137 dibagi 2, kita dari depan. 13 dibagi 2, 6, sisa 1. 17 dibagi 2, 8, sisa 1. Dibagi 2, 5. Oke. Jadi kalau dikali tinggal 1 kali JP. Terus kemudian ini kali 1, 68,5. Selesai, senti. Terus jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Sebuah peta Pulau Jawa dibuat dengan skala sekian. Jarak Jakarta-Bandung pada peta 12 cm. Maka jarak sebenarnya adalah, kita tinggal tuliskan saja kembali skala sama dengan JP per JS. Sudah 2 kali kita tulis, semoga nanti akan menjadi hafal ya. 1/1.000 sama dengan ini 12 per JS. Kita akan diminta jarak sebenarnya. Terus tinggal dikali silang. JS sama dengan kali silang. Ini kali 12. 12 kali 15 itu berapa? 180 ya. 180. Ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kita kurangi saja, ini masih dalam bentuk senti, lalu kita kasih km. Gampang kan? Supaya ngirit tempat. Nih jawabannya nomor 3. Oke. Sebuah peta dibuat sedemikian. 5 cm mewakili 35 km. Skalanya berarti kita tuliskan goyang-goyang. Skala sama dengan ini 5/35 km. Kita kasih 0,5 biar sama-sama menjadi senti. Oke, coret dibagi 51 dibagi 57. Berarti sekarang perbandingannya adalah 1/700.000. Ada? Oke, yang D. Selesai. Kemudian nomor 4. Denah sebuah bidang persegi panjang ber 20 kali 14. Jika skalanya 1/500, luas tanah sesungguhnya. Oke, luas tanah sesungguhnya ya.
kita mau tuliskan rumusnya, luas sesungguhnya sama dengan luas peta dikali K kuadrat. Ini sebagai K. Oke, berarti kita tuliskan saja 20 kali 14 dikali 500 kuadrat. Terus ini boleh dikali dulu, boleh, menjadi 28 tambah 0 dikali ini 25, nolnya 4, tuh 234. Oke, terus cara mengalikannya, ini adalah bilangan istimewa. Kalau ada dikali dengan 25, bilangan ini cukup dibagi dengan 4 saja, artinya menjadi 70. 70 ini nolnya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini masih dalam bentuk senti. Kemudian pilihan gandanya yang diminta adalah dalam bentuk meter. Meter ini kuadrat ya. Kuadrat berarti kalau ke meter menjadi nolnya berkurang 1, 2, 3, 4. Jadi 70 meter persegi. Oke. Adakah 70 meter persegi? Kok 70 meter persegi? Oh, ini tadi mas senti, kemudian ini senti, 70 meter persegi. Manakah? Oh, ini salah ini. Ini yang pilihan gandanya yang tidak ada jawabannya ya. Harusnya jawabannya adalah 70 meter persegi ya. Kita yang benar. Kemudian nomor 5, kita carikan oretan lagi. Nomor 5 ya. Bentuk sederhana dari perbandingan ini kita buat menjadi 12 cm ya, berbanding 1/3 meter. Ini 12 cm berbanding ini 4/3 meter. Itu berarti nanti dikali 100 ya. Ini boleh langsung ditambah 400. Ini senti. Sentinya dicoret. Kemudian dikali 3 begitu menjadi 36 berbanding 400. Dibagi 4 ini 9, ini dibagi 4 ini 100. Berarti sama dengan 9 banding 100. Ada? Ada. Oke. Selesai. Terus kemudian nomor 6. Nomor 6 nggak kelihatan. Aduh, nyangkut nih. Perbandingan 6 km per jam dengan 40 meter per menit disederhanakan menjadi sama dengan yang atasnya ya. Berarti kita tuliskan 6 km per jam kita akan bandingkan dengan 40 meter per menit. Kita rubah ini menjadi meter ya, 6.000 per jam, ini meter, banding 40 meter per menit. Kemudian ini kita rubah menjadi menit, berarti ini dibagi dengan 60 ya. Dibagi dengan 60 hasilnya adalah berapa? 100 ya. 100 meter per menit banding 40 meter per menit. Meter per menit dicoret, meter per menit dicoret, tinggal 100 banding 40. Kita lihat pilihan gandanya, dia minta kemana? Dia mintanya ke yang paling sederhana, berarti dia nolnya dicoret, dibagi 2 menjadi 5 banding 2. Ada? Ada. Oke ya, 5 banding 2.
Selesai. Jadi mencoretnya seperti itu ya, tadi nggak kelihatan. Ini saya ulang. 100 dengan 40, nolnya dicoret. Kemudian 10 dengan 4. Tinggal dibagi 2. 5/2. Oke. Kemudian nomor 7. Kita akan mencari akan menghitung ini berbalik. Oke, kalau berbalik berarti dia A banding B itu akan sama dengan ini PQ, berarti Q banding P dibalik ya. Kita tuliskan saja ini langsung angkanya 2M plus 2 dikurung banding dengan 6 ya, maaf 6-nya di depan. Sama dengan Q-nya berapa? 9, P-nya 12 karena dibalik ya. Terus ini dikali, yang ada variabelnya kali dulu. Oke, ini nanti baru ini kita kalikan. 9 kali 2M 18M ditambah 18 sama dengan ini ke sana 72. 18M sama dengan ini 72 dikurangi 18 berapa? 54 ya. 54, oh ini 18. Terus kita cari di sebelahnya. Jadi M-nya sama dengan 54 dibagi 18 3. Oke. Z-nya 3. Selesai. Lalu nomor 8. Nomor 8 diketahui A, B, C-nya ada, kita diminta mencari nilai A. Oh ya, langsung saja kita kalikan ini bebas. Ini ke sini boleh. 9A ditambah 18 ini ke sana sama dengan 12A min 6. Oke. Ini 9A min 12A min 6 min 18. Min 3A sama dengan min 24 dibagi min 3 dibagi min 3. Jadi A-nya sama dengan 8 ya. 8 jawabannya B. Kemudian nomor 9. Oke. Perbandingan banyak uang Amri Bayu 2/3. Perbandingan banyak uang Bayu Citra 4/5. Jika jumlah Amri dan Bayu 140.000 maka banyak uang Citra. Waduh, agak repot nih saudara-saudara. Ini Amri, ini A, ini B, Citranya kita kasih C ya. Jadi Amri banding Bayu sama dengan 2/3. Bayu banding Citra sama dengan 4/5. Oke. Kita lihat Bayunya 3, di sini Bayunya 4. Kita akan cari KPK 3 dan 4 12 ya. Ini 12. Oke. Ini 12 dibagi 3 4, 4 dikali 2 8. Jadi begini. Kemudian 4 dibagi 12 dibagi 4 3, 3 dikali 5 15 ya. Terus kita kasih nama X. Jadi ini nama Y saja deh. AY banding BY banding CY itu sama dengan 8 banding 12 banding 15. Oke. Ini juga boleh ditambahi dengan Y boleh supaya seragam dengan yang kiri ya. Kemudian jika uang Amri dan Bayu berarti ini ditambah ya. Perbandingan ini ditambah 8Y ditambah 12Y sama dengan 140 begitu ya. Ribu. Nah, kemudian ini ada 20Y sama dengan 140.000. Jadi ini
dicoret, ini dicoret 7. Berarti Y-nya sama dengan 7.000. Maka uang citra, ya, uang citra itu sama dengan 15Y. Nah, 15 dikali 7.000. Nah, jadi uang citranya sama dengan 105.000. Ya. Adakah di pilihan ganda? Teret. Kita cari 105.000. Ada ya. Kemudian nomor 10. Nomor 10. Jika satu lusin kain sarung 720.000, harga satu kodi kain sarung adalah berapa? Nah, kita boleh tuliskan menjadi ini satu lusin itu 12, ya. Ini satu kodi itu 20, gitu. Kamu akan bicara tentang senilai, ini berarti 720 normal ya, 1000. Kemudian ini tentunya X. Kita sederhanakan, coret dibagi 4, 3, 5. Kemudian ini dibagi 3, 1, 24. Kalikan X sama dengan ini 5 kali 24, 120. Kemudian tambah nolnya 1, 2, 3, 4 ya. 1, tadi benar ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti jawabannya adalah 1.200.000. Oke, kita cari. Ada. Kemudian nomor 11. Nomor 11. Tarif jalan tol Cibubur 9 kilo 3.600. Tarif ideal ruas Jakarta Tol 60 kilo. Berarti kita tuliskan ini juga perhitungannya normal ya, 9 km per 60 km. Kalau 9 km nya 3600, kalau 60 km berapa gitu ya. Artinya dia bicara tentang senilai. Mana yang disederhanakan? Ini 9 dengan 36, 1, 4. Oke, 1 kali X, kemudian 6 kali 4, 24, tambah nolnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Ada yang salah, 1, 2, 3, ini benar 24.000. Ini yang dia. Oke. Dan nomor 12. 75 buah kue diperlukan 0,6. Terus kemudian kalau 100 buah butuhnya berapa? Pasti lebih banyak ya. Jadi kita menuliskannya 75 per 100. Ini pecahan senilai 0,6. Kemudian X gitu. Coret dibagi 25, 3, 4. Ini tinggal dibagi 3 ya, dibagi 3 ini 1, ini dibagi 3 0,2. 1 kali X, 4 kali 0,2, 0,8. Oke, ada. Kemudian nomor 13. Sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin menempuh jarak 96. Jika mobil menghabiskan 35, ini juga bicara tentang pecahan senilai ya, pecahan senilai. Jadi tinggal ditulis 8 per 35. Kalau 8 liter 96, kalau 35 liter berapa gitu. Dibagi 8, 1, 12. Oke, 1 kali X, ini 35 kali 12. Kalikan saja ya. Ini 5 kali 2,
0, terus kemudian 5 kali 1 5, 3 kali ini 6, 11 ditambah 1 12, simpan 1, 3 kali 1 tambah ini 4. Oke, jadi jawabannya adalah 420 ya. Kemudian nomor 14, sebuah disket dapat menampung 1,4 MB CD 700. Banyak disket yang diperlukan agar menyamai daya tampung CD. Waduh, ini tinggal dibagi ya. 700 dibagi 1,4 sama dengan ini jadi 1,4 yang jadi 14 kali 10, ini 7.000 ya. Terus kemudian 14 dengan 70 5, jadi sama dengan 500. Ada 500? Ada. Oke. Ya, tinggal 6 soal lagi sampai juga kita sampai nomor 15. Wah, nomor 15 ini bacanya mesti banyak ya. Diketahui pernyataan berikut. Pertanyaannya dulu kita lihat. Dari pernyataan di atas yang merupakan perbandingan berbalik harga. Ini maksudnya adalah kasus-kasus yang sering muncul di perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai ya, sama. Banyak pekerja, ini sudah pasti nih, oke. Kemudian banyak kuda, persediaan makanan, iya. Kecepatan mobil yang diperlukan, ya. Terus kemudian banyak bensin, oh ini tidak. Berarti 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 ada. Ya, nanti bisa diulang lagi kalian kenapa bisa begitu. Oke. Kemudian nomor 16. Dengan menggunakan mobil jarak 2 kota ditempuh 8 jam. Terus kecepatan 60 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 48, maka waktu yang diperlukan, nah ini yang dimaksud dengan berbalik nilai. Kita mau coba tuliskan dulu 8 tanda panah ya, 60 km per jam. Ini jam. Terus kemudian ini akan ditempuh dengan waktu berapa jam? Kalau ini 48 km per jam. Di sini kita akan bicara tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, oke, kita coba lihat ke sana tadi ya. Nah, begini. Kita tuliskan dulu ini 8 per X. Di sini kita akan bicara berbalik nilainya adalah ini dibalik menjadi 48 per 60. Oke, sama-sama KM sudah kita coret ya. Kita sederhanakan 8 dengan 48. 1, 6. 6 langsung dengan 60 juga boleh, jadi 10 begitu boleh ya. Jadi 1 kali X. Kemudian tinggal 1 kali 10. Ya. Jadi dia akan menjadi 10 jam. Kemudian nomor 17. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 12 orang 18 hari. Terus kemudian kita tulis dulu ya biar gampang. Ini pertama 12 orang. Ini 18 hari 18 hari ya. Terus kemudian jika pekerjaan itu diselesaikan 24 hari, ini 24 hari akan berapa orang gitu ya. Oke, kita akan tuliskan lagi di sini. Ini 12 per X. Karena ini berbalik nilai, ini kita balik menjadi 24 per 8. Oke. Kita sederhanakan 12 dengan 24, ini 1, ini 2. Lalu 2 dengan 8, ini 1, ini 4. Kali silang, kali 1 X, 1 kali 4, 4. Oke. Jadi
dia akan selesai. Oh, ada yang salah nggak? Sebentar. Tadi 12, maka banyak pekerja adalah 12 per X, kemudian oh ini 18. Maaf. Diulang ya. Diulang tempatnya di sini. Tadi ada angka ini 12 per X sama dengan 24 per 18. Nah begitu ya. Ini 12 dengan 24 1 2, lalu 2 dengan 18 9 ya. Ini 1 X sama dengan 9. Oke, salah menulis, mohon maaf, ini jawabannya B. Kemudian nomor 18. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan 20 ekor sapi selama 12 hari. Kita tuliskan dulu 20 ekor 15 hari. Terus kemudian karena menambah beberapa ekor sapi lagi, maka persediaan makanan habis dalam waktu 12 hari. Ini 12 hari. Banyak tambahan sapi ya, banyak tambahan sapinya, berarti kita akan menuliskannya di sini menjadi 20 ditambah dengan S. S itu sapi. Oke. Ini ekor. Kita tuliskan seperti tadi. Ini 20 per 20 ditambah sapi ya. Sama dengan, karena ini berbalik nilai, ini dibalik 12 per 15. Kita sederhanakan, dibagi 3, 4, 5. Ini dengan ini dibagi 4, 1, ini 5. Lalu kita kali silang, 20 plus S kali 1. Ditulis ulang 20 plus S. 5 kali 5, 25 ya. Jadi S-nya sama dengan ini pindah ke sana jadi tinggal 5. Oke, tambahan sapinya adalah 5 ekor. Terus nomor 19, seorang pemborong memperkirakan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari. Dengan kita tulis dulu biar tidak salah ya, 8 hari dengan sekelompok pekerja. Jika banyak pekerja ditambah 5 orang, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 6 hari. Banyak pekerja mula-mula adalah, jadi pertama 8 orang itu dengan sekelompok orang. Oke. Terus kemudian dia 6 hari. 6 hari itu sekelompok orang ditambah 5. Ini ditambah 5 orang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah mula-mula? Mula-mula itu adalah X-nya ini ya. Kita tuliskan lagi di sini, sini saja. 8 per 6 sama dengan ini dibalik. X plus 5 per X. Kita sederhanakan, dibagi 2, 4, 3 ya. Lalu kali silang. Ini kali ke sana 4X. Ini kali ke sana 3X plus 15. Oke, maju dikit. Jadi ini pindah ke kiri jadi mengurangi ya, dianggap tahu sama dengan 15. Jadi banyak pekerja mula-mula adalah 15 orang. Adakah 15? Ada. Ya. Selesai nomor 19, kita yang terakhir nomor 20 nih. Jagoannya nomor 20. Wah, agak panjang nih. Kita baca pelan-pelan ya. Ari melakukan perjalanan dari kota A ke kota B berjarak 240 kilo. Ia berangkat pukul 8 dengan mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 75. Setelah 2 jam perjalanan, istirahat 15 menit.
agar tiba di kota B tepat pukul 11, maka jarak yang tersisa harus ditempuh dengan kecepatan rata-rata. Berarti si Ari harusnya lebih kebut ya, lebih kebut dari sebelumnya. Kita lihat dari pukul 8 sampai pukul 11 itu 3 jam. Si Ari itu berjalan sudah selama 2 jam, berarti tinggal 1 jam dengan kecepatan normal 75 km per jam. Oke. Karena si Ari itu istirahat selama 15 menit. Berarti waktu tersisanya tinggal 45 menit. Boleh kita tuliskan menjadi 3/4 jam. Oke. Nah, dengan 3/4 jam dia harus menggunakan kecepatan seberapa cepat. Kita pakai K saja ya. Terus kita tuliskan seperti biasanya. Ini boleh menjadi 3/4, boleh menjadi 0,75 bebas ya. 1 kita tuliskan saja 0,75 ya, dibuat pecahan desimal. Kemudian sama dengan ini dibalik K per 75 ya. Terus cara menyederhanakan kalau seperti ini, kita bagi dengan berapa? Ya, ini kan sama nih. Sama, kita bagi dengan 75. Ini dapat 1. Ini kalau dibagi 75, ini dapatnya 100. Oke. Jadi kita kalikan. Ini K-nya, oh sebentar, ada yang salah enggak nih? Ini tadi 1 jam, ini 1 jam benar ya. K per 75. Kemudian ini salah. Ini dibagi 0,75 ya, ini dibagi 0,75, ini 1. Ini dibagi 0,75, ini 100. Maafkanlah, ini salah tadi ya, kebalik. Jadi K dikali 1K, kemudian ini dikali sini 100 km per jam. Oke, kita lihat ada 100 km per jam ya. Selesai untuk soal pilihan ganda. 20 soal sudah kita lalui, kita kerjakan. Mohon maaf kalau ngomongnya agak belibet, dan mohon maaf kalau kadang-kadang Pak Mul salah lihat, salah tulis, maklum sudah agak tua ya. Dan kita akan ketemu lagi nanti di materi berikutnya tentang aritmatika sosial mungkin ya. Ya, di aritmatika sosial itu materi terakhir kelas 7 semester 1. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa.